Jadi penyebabnya yaitu bisa aja dysmenorrhea tadi yang tidak ada kelainan, bisa kalau usia pertama kali haid terlalu dini, itu bisa. Jadi memang karena faktor nutrisi, sehingga dulu yang pada waktu era saya mungkin orang wanita haid itu sekitar 12 tahun ke atas. Sekarang ada yang umur 8 tahun, 9 tahun sudah haid ya. Nah, ini sering mereka saat haid itu merasakan nyeri haid. Kenapa? Karena organ tubuhnya sebenarnya belum siap. Jadi masih kecil seperti itu, belum maksimal. Sehingga dia sering mengeluhkan nyeri haid saat haid. Dan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya umur, dia akan semakin membaik nanti dysmenorrhea atau nyeri haidnya. Kemudian kedua, orang sekarang kurang olahraga ya. Kenapa saya tekankan di sini? Ya sekarang banyak HP ya, jadi olahraganya drijine jempole ya. Mungkin dalam 24 jam ini yang main, yang olahraga, bukan badannya. Jadi kalau orang kita kurang olahraga, tubuh kita itu kurang mengeluarkan hormon namanya endorfin atau menghilangkan rasa sakit ya, dan juga hormon serotonin atau hormon bahagia. Jadi kalau kita olahraga itu banyak manfaatnya ibu-ibu. Tolong jangan, karena saya belajar nanti nggak bisa olahraga. Bisa, Anda jalan aja setiap hari 30 menit, tapi nggak mampir-mampir ya. 30 menit jalan terus. Jadi nggak mampir-mampir ya. 30 menit bukan, dok jalan ke pasar kok doain nggak dok? Ya salah, nggak sama ya. Jadi mari subuh, mungkin setelah subuh mari ngaji ya, sempatkan 30 menit jalan sekitar rumah, ngelilingi kampungnya atau gimana. 30 menit enggak berhenti. Itu seminggu paling enggak 3 kali. Nah, dengan olahraga pasti akan kalau olahraga rasanya coba dirasakan nanti kan kita menjadi fresh, kita menjadi seger ya, karena kita mengeluarkan hormon endorfin. Jadi saya biasanya kalau ada di konsili orang nyeri haid, saya tanya olahraga enggak? Kalau enggak olahraga, ayolah olahraga. Pasti insya Allah akan mengurangi nyeri haidnya. Kenapa? Karena kalau kita olahraga kita mengeluarkan hormon endorfin tadi sama serotonin, sehingga kita merasa nggak nyeri ya. Kemudian karena mengeluarkan hormon bahagia, jadi nggak stres seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yang sangat atau memang sering dilupakan orang adalah hidrasi atau kecukupan air minum ya. Jadi kadang-kadang saya tanya pasien itu, kalau minum sehari berapa kali, berapa botol air putih ya, berapa botol air putih? Banyak dok, berapa? Ya 2 botol yang 600 itu 2 sehari, itu kurang ya. Jadi ini yang sering dilupakan. Mungkin rumor mungkin di YouTube atau di sosial media, mungkin sekarang yang dengar ya, kayak Indra Bekti yang baru kena stroke karena dia kurang minum air putih ya. Suti-Karno yang diamputasi kakinya karena kurang minum air putih ya. Jadi air putih sebenarnya itu kan murah meriah ya, tapi nggak pernah diminum ya. Senengane minumnya yang bahasanya buah vita ya, yang yang di mana Pocari Sweat ya, mungkin yang di kemasan-kemasan itu tuh nggak bagus ya. Boleh tapi jangan terlalu banyak, ada batasnya. Yang kita pentingkan adalah air minum. Kenapa di sini? Karena dengan kecukupan air minum ya, itu ada pembakaran lemak di tubuh kita ya. Nah, kalau orang overweight aja atau kegemukan, itu dia lemaknya itu mengandung namanya hormon prostaglandin. Ya hormon inilah yang menyebabkan kita kalau haid nyeri ya. Kadang-kadang ada orang yang gemuk, saya nyeri ya, karena dia banyak, terutama lemak yang di perut ya ibu-ibu. Kadang-kadang lihatnya tubuh kita itu bagian sini, terus paha itu kecil, tapi perutnya ini yang gede. Nah, lemak yang di perut itu jelek untuk reproduksi ya, seperti itu. Kemudian dengan kita minum air putih itu meningkatkan metabolisme, sehingga apa yang kita makan cepat dibakar, seperti itu ya. Kemudian juga membangun massa otot ya. Jadi tolong, jadi hidrasi ini berapa sih kebutuhannya sehari? Itu tergantung berat badan, sekitar 40 sampai 50 ml per kilo
Jadi biasanya pada orang gemuk itu biasanya karena dia kurang hidrasi atau air minum, air putihnya, ya seperti itu. Karena yang dia makan mesti manis-manis, satu karbo, sini karbo, nanti goreng-gorengan, ngemil ini, tapi melupakan air putih, seperti itu. Next. Jadi stres juga bisa. Saya tidak stres dok, tapi banyak pikiran, waduhai, ya. Yang mikir anak, mungkin mikir apa, ya mikir kerjaan. Kenapa saya sampai dilep, sampai semaput. Kadang-kadang wanita pekerja itu seperti itu. Kemarin saya sampai pingsan dibawa ke UGD. Ya mungkin karena dia dikejar target kalau pada kerja ya. Misalnya pada yang bekerja di perusahaan yang sebagai detailer atau sebagai di bank itu dikejar target harus sampai segini. Bulan ini harus sampai segini. Nah, itu stres itu sangat mempengaruhi sehingga dia kalau orang stres itu hormon kortisol dan prostaglandinnya tadi akan lebih banyak sehingga dia membuat kontraksi rahimnya kita semakin berlebih pada waktu kita haid, ya. Dan hormon adrenalinnya juga meningkat seperti itu. Nah itu jadi kalau saya bisa tanya ada stres di keluarga ataupun di pekerjaan. Kalau stres tolong dicari jalan keluarnya sehingga juga akan mengurangi keluhan dari dilep tadi. Next. Lanjut Mas. Nah, sebelumnya jadi menangani gimana tadi? Yaitu olahraga, jangan lupa. Walaupun hanya jalan aja, tidak memerlukan biaya yang banyak, ya. Lebih bagus lagi nanti setelah jalan mungkin ditambah dengan senam seperti itu. Atau kalau kita yang perutnya gendut bisa sit up, kalau nggak bisa sit up ya ada gambaran, saya nggak nyentuhkan ya, gambaran untuk mengecilkan perut seperti itu, ya. Kemudian hidrasi, jangan lupa tadi minum air putih sesuai dengan berat tubuhnya. Kemudian konsumsi vitamin E dan vitamin D. Di sini fungsinya juga untuk mengurangi jumlah hormon prostaglandin yang ada di tubuh kita pada saat kita waktu haid, ya. Kemudian ini mengonsumsi makanan yang mengandung omega 3, ya, bisa dari ikan kembung, ya. Ada ini mungkin ya yang agak murah, yang ikan salmon, tuna, mungkin sulit ya. Itu ada ikan teri, ikan sarden, tiram, kacang kenari. Ini salah satu contoh makanan yang mengandung omega 3. Ini bisa kita konsumsi kalau kita tahu kapan kita haid, ini diperbanyak H-3, ya. H-3 kita perbanyak makan seperti ini. Nah, nanti omega 3 ini akan mengurangi jumlah hormon prostaglandin yang akan muncul memang pada saat kita haid. Dan itu tidak akan berlebihan. Kenapa kita nyari atau dilep itu karena hormon prostaglandin kita pada saat haid itu sangat-sangat berlebihan. Penyebabnya tadi yang di atas, ya.